Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah masih mampukan kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan hadirin sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena iman dan takwa merupakan bekal terbaik kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal menuju Allah adalah ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah solidaritas dunia Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ingin berbicara tentang suatu isu yang mendalam dan penting bagi umat Islam di seluruh dunia, yang saat ini sedang terjadi, yaitu sebuah keniscayaan yang menuntut kita untuk membangun solidaritas dunia Islam. Solidaritas ini tidak hanya merupakan aspek moral, tetapi juga menjadikan kewajiban moral kita sebagai umat Islam, sesuai dengan tuntunan Islam dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan taatilah Rasulnya, wa la tanaza'u, dan janganlah kaum muslimin kalian saling berselisih. Kalau kaum muslimin berselisih, yang pertama fatabsadu, menjadikan kamu menjadi gentar, fatadhabari hukum, dan hilang kekuatan kalian, wasbiru, dan bersabarlah, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman kalian. Kalian tidak akan sampai pada puncak sempurnanya iman
sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat dan hadis ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala agar kita umat Islam senantiasa bersatu, agar kita sebagai umat Islam saling sama-sama membantu antara yang satu dengan yang lain, terutama ketika kaum muslimin mengalami kesulitan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak bisa berbicara tentang solidaritas dunia Islam tanpa membahas situasi di Palestina. Selama puluhan tahun, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Palestina telah menghadapi penjajahan oleh Israel yang telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Palestina. Kaum muslimin di Palestina menderita dan menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama mendengar telah terjadi operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan oleh Hamas, yang melakukan serangan mendadak ke wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Tadi serangan yang dilakukan Hamas itu adalah dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki atau dijajah oleh Israel, di mana ini sebagai bentuk pertahanan diri sekaligus perlawanan atas penjajahan Israel yang telah terjadi bertahun-tahun itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hari ini sedang panas beritanya, Israel pun melakukan serangan balik kepada warga Palestina, dan kabar dari markas Al-Khotobi terakhir pada hari Kamis 12 Oktober sampai jam 4 asar waktu Palestina, yaitu berita terakhir ini diambil berdasarkan data kemarin sore hari Kamis sampai waktu asar, ya, sampai hari kemarin ada 1417 kaum muslimin Palestina yang meninggal dunia. Dari kemarin sampai Kamis kemarin sudah ada 1417 kaum muslimin yang meninggal dunia. Kemudian 6.228 kaum muslimin Palestina mengalami luka-luka. Kemudian ada 338.000 kaum muslimin Palestina yang terlantar, rumahnya hancur, masjidnya hancur. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga patut bersyukur karena Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina dalam meraih kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Palestina Muhammad IM di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin 24 Oktober 2022. Sekali lagi kata beliau, saya tegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sampai hari ini pemerintah kita masih terus mendukung kemerdekaan Palestina agar menjadi negara yang bebas dari jajahan Israel. Kemudian Presiden kita juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Bantuan Indonesia dikirim melalui UNRWA, yaitu sebuah badan PBB yang mendukung bantuan dan pembangunan manusia bagi pengungsi Palestina. Dan bantuan ya resmi dari pemerintah juga ya disalurkan lewat ICRC. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya terkait dengan kebijakan sikap pemerintah kita dalam mendukung dan membela ya kaum muslimin yang ada di Palestina. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang bisa kita lakukan selaku rakyat kecil ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina?
Ikhwanu fillah rahimakumullah, Palestina merupakan negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Bahkan Palestina sangat mendukung ketika kemudian Indonesia hendak merdeka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Yang pertama yaitu dengan berdoa, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, nggak punya duit untuk membantu mereka, Pak Ustadz. Minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah saudara-saudara kita kaum muslimin. Jangan sampai kemudian tidak ada empati bagi kita. Ada saudara kita yang kemudian dibantai, saudara kita yang mengalami kesusahan. Ribuan orang meninggal, 338.000 saudara-saudara kita terlantar, namun tidak ada sedikit pun kepedulian kita. Bagaimana nanti kalau kemudian di akhirat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan terhadap saudara-saudaramu kaum muslim yang kesusahan itu? Minimal saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami melihat penderitaan saudara-saudara kami, ya Allah, minimal kita melantunkan doa-doa terbaik untuk mereka. Oleh karena itu, insya Allah nanti kita akan bersama-sama di rakaat yang kedua mengadakan kunut nazilah, memberikan doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang ribuan nyawa hilang, rumah-rumah mereka hilang, saudara-saudara mereka meninggal dunia. Kita akan kirimkan doa terbaik untuk mereka. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan kemanusiaan. Apabila kita memiliki rizki, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita salurkan ke lembaga-lembaga yang jelas, lembaga-lembaga melalui jalur pemerintah. Dan hari ini saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhammadiyah juga sedang menggalang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Maka bisa disalurkan melalui lazismu yang sudah ada di mana-mana, baik di Metro, di Lampung Tengah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina, yaitu memberikan informasi yang benar tentang kondisi dan keadaan mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di Palestina ada Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis ini merupakan tempat bersejarah bagi kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Dan Baitul Maqdis yang ada di Palestina, saudara-saudara, merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum Allah Subhanahu wa taala mengubah arah kiblat menuju ke Mekah Al-Mukarramah atau ke Ka'bah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, dari uraian khutbah pertama tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sedang Allah Subhanahu wa taala uji, dan sebenarnya ujiannya sudah lama, akan tapi hari ini ujian tersebut memuncak kembali. Kalau hari ini di suasana yang panas ini kita bisa duduk manis di masjid-masjid kita, kemudian kita pulang kepada keluarga kita, saudara-saudara kita di Palestina sedang ketakutan menjaga nyawa-nyawa mereka. Saudara-saudara kita di Palestina ketika mereka pulang dari masjid-masjid sudah kehilangan rumah-rumah mereka. Ketika mereka pulang dari melakukan sholat Jumat, keluarga mereka sudah tidak ada, bahkan satu keluarga habis, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka adalah saudara-saudara kita. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menolong dan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama adalah berdoa. Minimal kita mendoakan dengan doa terbaik. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan kemanusiaan melalui jalur-jalur yang jelas seperti Muhammadiyah
hari ini sedang menggalang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina melalui lazismu yang tersebar di berbagai pelosok di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi yang benar terkait dengan Palestina ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan doa terbaik untuk mereka dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita tercinta Indonesia ini. Kita jaga dengan baik-baik agar tidak terjadi kericuhan, agar tidak terjadi konflik sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah yang ada hari ini. Kita jaga persatuan kita tingkatkan lagi kecintaan kita kepada negeri kita tercinta sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shalaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan hari ini ya Allah, kami menengadahkan tangan kami ya Allah, memberikan doa terbaik ya Allah untuk saudara-saudara muslim kami di Palestina. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah kesabaran bagi mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami juga mensyukuri begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Hari ini ya Allah kami bisa khusyuk sholat di rumah-rumah-Mu ya Allah. Kami pulang kembali bisa menatap lagi keluarga-keluarga kami ya Allah. Akan tapi saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, selesai sholat Jumat mereka pulang, mereka sudah tidak mendapatkan rumah-rumah mereka ya Allah. Mereka sudah tidak mendapatkan keluarga mereka ya Allah. Mereka sudah tidak bisa melihat istri mereka ya Allah. Sudah tidak mampu menatap anak-anak mereka ya Allah. Mereka dalam kondisi lapar dan kelaparan ya Allah. Mereka dalam kondisi sulit ya Allah. Berikanlah ya Allah kemudahan bagi mereka ya Allah. Mudah-mudahan doa yang kami haturkan kepadamu ya Allah menjadi hujah nanti pada hari kiamat ya Allah, ketika Engkau menanyai kami ya Allah tentang kondisi saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.